Waduh, gimana ya? Kita kan katanya, bukan katanya, terlalu mengingat juga nggak boleh, karena akan membangunkan dia. Oke, jadi orang yang sudah Allah yarham, kita nggak boleh lagi terlalu mengingat-ingat. Tapi tetap aja bahwa namanya saya merit dari kecil sama dia, pacaran terus dalam usia 14 3 bulan terus berumah tangga. Dia umur 23 waktu itu. Jadi menghasilkan anak 6. Dan umur 60 menjelang 2 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi memang kadang memang suka merindukan ya. Merasa sepi gitu loh. Dan apalagi kalau ada satu problem, saya suka berpikir kalau ada dia aku bisa curhat sama dia dan kita bisa diskusi tukar pikiran. Gimana cara mengatasi. Karena di dalam rumah tangga kan pasti selalu ada urusan anak, apa terus jadi punya mantu, ada urusan mantu, ada cucu segala macam. Itulah kehidupan yang memang tidak bisa dipungkiri, manusiawi, dan tinggal kita harus bisa menyikapi dengan rasa syukur yang banyak kepada Allah dan bijaksana. Itu yang saya harus punya sikap seperti itu, karena walaupun dalam rumah tangga juga saya memang selalu bersikap bijaksana. Umi dinikahin umur 14 tahun usia belia ya menurut Umi. Aha, aha. Termasuk apa yang saat itu membuat Umi memutuskan ini dia satu-satunya. Aku mau menikah. Nggak ngerti. Aku begitu ngeliat aku nyanyi di satu tempat, aku ketemunya lihat dia nyanyi juga. Karena dia kan memang penyanyi dan memang terus terang memang handsome dia kan. Dan aku paling suka dengan orang yang handsome. Karena bukan apa-apa, manusiawi kan. Iya. Kita kan pasti untuk laki pasti mandang cewek yang cantik dan cewek pandang orang yang handsome kayak gitu. Tapi ya saya juga tanpa saya sadari bahwa ternyata di balik handsome-nya itu dia adalah seorang yang betul-betul pendidik walaupun agak-agak diktator. Ha-ha. Tapi saya ngerasa bahwa banyak sekali manfaatnya dan sekarang saya ngerasain bahwa alhamdulillah, alhamdulillah. Dan dia juga suka bilang saya lahir di seni juga membuat saya jadi nggak brutal. Karena jadi jangan salah, orang yang ada jiwa seni itu menahan untuk dia jadi orang yang nakal, ya. Karena seni ini indah banget gitu loh, bener-bener ya, Dia menalin seni itu dengan iya indah. kayak gitu. Jadi kebetulan saya ketemunya saya waktu itu nyanyi saya pakai jengkokan nyanyinya. Terus dia lihat dia juga lagi bangga sama aku katanya. Ana lihat ente waktu itu. Ya Allah nih anak kecil kok suaranya bagus banget katanya gitu. Dia bilang gitu nyanyinya betul. Dan saya juga ngelihat dia juga gini. Aduh ini cowok keren banget ya padahal musiknya udah nggak bener. Tapi kok dia masih senyum aja gitu. Terlihat. Heeh. Sosok ketampanan ini yang buat Umi jatuh cinta selain di lain sikap baiknya. Tapi mungkin dia ini bener cinta pertama Umi nggak sih? Ya, Iya, cinta pertama. cinta pertama aku dan yang terakhir. Dan yang terakhir. Terakhir karena perpisahan kita adalah maut yang memisahkan kita. Kayak gitu. Dan Umi kenapa mungkin orang-orang masih banyak yang bertanya mungkin apa yang membuat Umi bertahan untuk sendiri 20 Oh tahun? gitu. Karena memang Allah tentukan aku harus sendiri kali ya. Supaya nggak ada, karena mungkin di balik itu semua jangan salah, banyak tuntutan. Ya, anak besar, udah punya cucu, terus aku mesti merit dan harus juga seiring dengan karir segala macam. Jadi Allah nggak mau nambahin ujian buat aku. Jadi aku fokus hanya untuk keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Berat Dan dong kayak Umi jalanin itu mungkin. enggak, enggak. Semuanya apapun pekerjaan kalau dari hati yang ikhlas, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, kalau kita menikmati, mensyukuri, aku rasa nggak menjadi beban. Apalagi dalam hal menyanyi, kebetulan hobi kan ya. Hobi, ya. Bukan apa-apa terus nyanyi, apa-apa nyanyi nggak. Justru saya orang yang jarang menyanyi.
Ya itu yang tadi saya cerita, saya kalau di mobil baru tuh saya nyanyi, terus dia juga ini, terus dia suka liatin saya karena dia juga lihat aku nih nggak pernah orangnya malu untuk gaya-gaya di depan dia gitu loh. Jadi kalau dia udah lihat saya di mobil bisa Salting. nyanyi lagu India segala macam, tata, dia suka lihat saya senyum, terus dia usut-usut saya, masya Allah, masya Allah. Tapi yang dia bilang bahwa dia senang banget sama aku, dia bilang kamu nih nggak ada sakit hatinya, walaupun abis dimarahin sama saya tetap kalau saya ini sama kamu tetap kamu membalas dengan baik karena saya punya prinsip, biarin kamu nyakitin aku dengan siapa, yang penting saya tidak menyakiti dia. Oh gitu. Itu prinsip saya. Tapi mungkin Umi, apa yang buat Umi bertahan dengan kerinduan dengan dia? Aku lihat kan juga masih sangat amat mencintai dia gitu. Ya dengan nangis, dengan ya berhayal aja sedikit gitu, ngebayangin waktu kalau lagi sama-sama, soalnya perjalanan saya banyak banget, makanya di tahun 2024 saya ada rencana kepengen bikin buku untuk perjalanan saya. Itu bisa jadi film banget kalau melihat story percintaan aku sama Habib Zaid. Dan dalam seni juga bagaimana saya masuk kampung, naik bus, naik mobil kecap, segala macam. Dan saya selalu berdua, kayak gitu. Jadi memang itu yang kadang-kadang setiap ada saya lagi di mana gitu, saya tuh langsung ingat, ya Allah. Terus saya lihat orang yang masih suami istri yang bahagia, seneng, saya lihat dia romantis. Saya suka kebayang, ya Allah bahagia. Gitu, kayak Nah gitu. Umi, ada hal yang unik mungkin Umi masih setiap tahun rutin mengucapkan ulang tahun kepada almarhum. Saya memang kebetulan kemarin nggak tahu kenapa ya, saya pulang habis show apa nyanyi terus tiba-tiba saya ingat, aduh ini 11 November. Ya ulang tahun dia. Terus saya lihat kan ada fotonya dia. Saya nggak tahu tiba-tiba tuh saya menyapa foto. Yang lucu ya, kayak orang gila ya. Terus saya ngomong gitu karena saya tahu dia kan cuman alamnya aja, ya kan, yang kita berpisah. Tapi saya yakin kalau saya bicara sama dia pasti insya Allah, kayak di film ya. Mudah-mudahan dia dengar, apalagi kesampaikan, apalagi saya kirim Al-Fatihah untuk dia selalu. Kalau saya ingat, saya nangis. Sebelum saya Al-Fatihah, saya nangis, saya akan katakan sama dia, maaf ya Bah, ya Allah saya sudah mengganggu tidur kamu. Itu. Jadi itu saya langsung kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah. Habis itu saya kirim Al-Fatihah untuk dia. Melihat cinta Umi begitu besar untuk sang almarhum gitu ya. Anak-anak tanggapannya seperti apa? Oh, ternyata anak-anak juga cinta banget sama abahnya. Walaupun abahnya keras, tapi yang saya tahu kalau kita lagi kumpul, kita cerita, semuanya nangis. Dibilang kenapa ya? Kita kalau cerita udah yang sosoknya abah, kita sedih. Berarti abah ini orang baik. Dia baik sama kita, dia bilang. Makanya waktu itu mungkin gak terasa, tapi sekarang kita bisa ngerasain bagaimana ilmunya dia, bagaimana dia walaupun keras, tapi semuanya. Dan dia kadang bicara yang 20 tahun atau 10 tahun yang akan datang, dia udah katakan dari sekarang. Dan benar, umpamanya contoh soal, kalau saya boleh bicara, untuk Iran sama Irak. Teman-teman dibilang, Z paling setahun, 3 tahun. Terus dia bilang enggak. Ini bisa 10-15 tahun lebih mereka tidak akur. Coba ente buktikan sampai akhirnya lihat sampai sekarang dia orang yang udah nggak ada 22 tahun meninggal, mereka masih berseteru terus. Tapi mungkin sosok abah itu kayaknya nurun ke siapa Bu? Di sini sosok abah ini ya, aku tahu dia kan pinter. Pinter di politik, pinter di seni suara. Ya, artinya dia malah teman-temannya semua bilang dia adalah bukan seniman aja, profesor seniman karena dia tahu not balok, solfednya juga kuat, segala macam. Di sini yang kelihatan straight ya dan ngomongnya betul-betul ini Fitria sama, tapi hampir semua ya kayak Shehan begitu juga. Dan juga yang straight seperti Tria juga ada Ali Zainal Abidin. Ya kayak gitu. Tapi mungkin Umi terakhir untuk menyampaikan kerinduan Umi kepada almarhum.
Ya Allah, apalagi yang aku mesti katakan? Ya, cuma saya berharap insya Allah ahli jannah dalam keridhaan Allah, dalam surga Allah, dan kita bisa jumpa. Saya kepengen dipersatukan juga bukan untuk saya aja, tapi bersama anak-anak keluarga semuanya. Dan dengan orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang mendoakan aku dan yang aku doakan mereka juga. Artinya kita kepengen kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan baginda Rasulullah. Itu yang kita harapkan dalam keridhaan Allah, masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan kubur, bihusnul khatimah. Amin, amin ya Rabb. Oke Umi, terima kasih banyak.